Halo guys, welcome again to my channel. Jadi selamat datang lagi di channel gua Auto Apocalypse. Nah, jadi setelah gua lihat-lihat banyak juga yang minta dibuatin video tentang build-nya Merlin. Nah, kebetulan gua salah satu orang yang mengandalkan Merlin sebagai DPS utama gua. Jadi di sini gua mau sharing aja gimana cara build Merlin supaya dia sakit banget dan pedes banget ultinya itu. Nah, oke guys, jadi ini dia Merlin gua. Nah, pertama untuk catatan bagi kalian yang mau build Merlin, kalian nggak usah takut atau merasa ragu untuk membuild dia kalaupun masih bintang 3 atau bintang 4. Nah, kalau kalian bisa lihat di unit gue yang lain, memang Merlin ini sebetulnya termasuk bintang yang paling kecil dibandingkan unit gue yang lain. Cuman bintang 4. Tapi nggak masalah, kenapa? Kalau kalian melihat pasif daripada Merlin ini, sebetulnya dengan dia naik bintang bahkan sampai limit break itu cuma meningkatkan defense-nya aja, jadi survival-nya aja. Yang dimana reduce damage-nya itu makin naik bintangnya itu reduce-nya makin banyak. Tapi nggak mempengaruhi sama sekali tentang damage output-nya. Jadi damage-nya tetap sama aja dari skill-nya. Ya ada perbedaan sedikit daripada intelligence-nya. Jadi setiap kali dia dinaikkan level ya intelligence-nya agak naik sedikit. Yang buat kalian pasti untuk membawa Merlin atau tidak itu jadi bukan tingkat bintangnya ya, tapi lebih ke kelengkapan equipment yang kalian punya itu seperti apa. Nah, pertama gue mau bahas statusnya dulu. Jadi ini Merlin gue masih bintang 4 tapi bisa mencapai intelijennya yang cukup tinggi juga ya. Untuk build equipnya terutama di gamenya nanti yang paling utama adalah status critical dan intelijennya. Kalau kalian lihat di sini mungkin accuracy gua agak naik, ada physical efficient juga, yaitu status-status yang sebetulnya tidak disengaja, yang ketika gua mengutamakan critical dan intelligentnya dan juga speednya, terkadang ya tidak sengaja yang status lain ikut naik. Jadi dalam game kan ya kita nggak bisa memastikan statusnya apa aja ya. Jadi ketika di build ya kebetulan dapat statusnya. Oke, pertama kita masuk ke Awaken. Awakennya sudah jelas kita pasti pilih Oblivion karena Merlin ini memang tipe match yang mengutamakan damage-nya. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan yang buff dari Genesis baik itu HP ataupun status yang lainnya. Nah, mengenai equip ini dia yang menentukan apakah kalian layak membawa Merlin kalian ke arena atau tidak. Nah, yang pertama kalian harus memiliki senjatanya Herasight. Tidak ada pilihan lain, memang harus ini senjatanya. Karena di sini kalau kalian lihat efeknya adalah ketika dia ngasih skill AOE itu abilities damage down-nya naik jadi 10%. Jadi baik skill satunya yang pasif itu keluar damage-nya naik, selanjutnya juga setiap kali dia ultimate itu damage-nya juga naik. Yang kedua, setiap kali dia ngeluarin skill AOE itu memiliki 45% kemungkinan untuk ngasih debuff satu ke lawan. Jadi ini debuff-nya random, kalian nggak bisa nentuin debuff-nya apa. Nah, setiap kali dia ngeluarin pasif itu bisa ngasih debuff satu ke lawan. Habis itu yang kedua helmnya. Helmnya kalau kalian mau full offensive bisa pakai Stellaris Origin. Di sini kalau HP-nya masih di atas setengah dia naikin damage-nya sekitar 20%. Bukan damage sih, naikin intelligence sekitar 20%. Ini lumayan banyak juga ya. 20% intelijen yang naik di sini bukan dari intelijen total ya guys ya. Jadi kayak gua misalnya ini 28.000 bukan 20% dari 28.000 enggak, tapi dari intelijen awal dia. Intelijen awalnya 6.200 dinaikkan 20%. Lumayan sih, naikin damage lumayan juga. Gua pernah bandingin kalau dilepas helmnya ini damage-nya lumayan juga bedanya. Selanjutnya untuk baju. Jadi bajunya ini kalau gua sih lebih ngandalin light salvation. Kenapa? Jadi setiap DPS tuh memang idealnya punya satu item untuk survival. Apalagi Merlin ini kalau dia dipukul sama assassin itu lunak banget. Jadi Light Salvation ini akan nyelamatin dia sih. Dengan pasif daripada Light Salvation ini naikin RSL sampai 100%, artinya hampir sebagian besar assassin kalau mukul dia biasanya nggak kritikal. Walaupun ada juga ya assassin yang gila-gilaan ya kritikalnya tembus juga. Tapi ini lumayan membantu dibandingkan dengan Messiah Rob, karena Messiah itu dia kan mati habis itu hidup lagi dengan HP ya HP sekian persen tergantung bintang Messiah kalian. Tapi ketika ditarget itu biasanya selalu kritikal, jadi ya mati juga nggak ada gunanya. Kalau gue sih lebih suka Light Salvation ya. Nah, ini trinket yang paling GG gila sih ini. Ini susah banget dapatnya dan ini item utama kalau kalian mau memakai Merlin. Bisa sih kalau kalian sementara nggak ada, mungkin kalian bisa pakai Deku dulu atau memakai item intelijen yang lain, bisa pakai String of Pet ataupun yang lain-lain.
Tapi ya damage-nya nggak semantul ini. Kalau kalian lihat tuh pasifnya GG banget loh itu. AoE abilities-nya naik sampai 50%. Jadi baik skill satunya yang pasif itu keluar ataupun ultimate-nya itu damage-nya naik 50%. Bahkan lebih gede daripada damage gem dari Sagittarius. Sagittarius itu damage-nya cuma naik 40% dan itu kalau HP-nya di atas setengah. Nah ini naikin 50% tanpa kondisi HP-nya setengah ataupun dimanapun. Jadi ini item wajib banget kalau kalian mau pakai Merlin kalian sebagai DPS utama. Untuk artefak yang utama adalah pakai Sagittarius. Itu udah pasti Sagittarius 12. Ada yang bilang, "Bang, kalau pakai Capricorn gimana? Kan nggak main persen HP." Boleh-boleh aja, tapi Capricorn ini dia kan naikinnya cuma 15% kalau seandainya untuk AoE, kecuali kalian pakai single target, sedangkan single target misalnya Sagittarius kan tetap 40%. Kalau Capricorn nggak logi banget karena 25%, ya beda sedikit lah. Tapi kalau kalian user Merlin itu AoE-nya beda banget, yang satu 40%, yang satu cuma 15%. Jadi menurut gue lebih bagus pakai Sagittarius. Ada yang pingin juga pakai Leo. Leo ini menurut gue nggak usah banyak-banyak banget, cukup 4 atau 8 aja udah banyak banget. Kenapa? Karena Leo ini dia kalau kalian baca ini hanya bisa keluar 3 kali saja setiap tahunnya. Dan Merlin ini skillnya banyak banget AoE-nya, baik itu pasif dari skill 1 ataupun ultimate-nya. Artinya setiap kali dia ada kawan yang ngeluarin skill AoE, Merlin kan akan nyambung dengan skill AoE-nya. Nah, di situ juga ada bisa men-trigger Leo Burst-nya ini, dan damage-nya sama. Mau kalian jadikan 12 ataupun cuma 4, itu damage-nya sama, 10% dari target max HP-nya. Nah, setiap kali dia ngeluarin pasif, setiap kali dia ultimate, ya sejauh ini sih gue ngelihat selalu 3 kali ya Leo Burst-nya itu keluar. Karena kan nggak bisa lebih dari 3 kali. Jadi kalau kalian ngabisin slot Leo sampai 12, menurut gue itu mubazir sih. Lebih bagus kalian fokuskan di Sagittarius. Mengenai status kalian nggak usah terlalu pusing. Jadi menurut gue memang enak sih build Merlin ini karena statusnya nggak payah. Kalian cukup nyari intelligent aja, intelligent setinggi-tingginya. Nah kalau gue ini dapat 26,5% dan fokus ke kritikal-nya. Kritikal ini juga ya agak susah ya didapatkan ya, yang cocok di gamenya itu, dan dapat kritikal agak susah. Tapi gue berhasil kok bikin kritikalnya lewat 100. Itu baik dari equipment, emblem, ataupun dari artefaknya. Lagian kan Merlin ini skillnya AoE, artinya kalian gak akan fokus ke tank lawan aja. RSL yang tinggi kan cuma tank sama priest ya, sama ya itu aja sih. Jadi ketika dia ngeluarin skill kena assassin yang lain biasanya kritikal. Dimana sih ada assassin yang build RSL jadi tinggi, kan nggak ada. Selanjutnya untuk partnya, menurut gue itu yang paling bagus part 3. Sebetulnya Merlin ini partnya nggak ada yang terlalu wow ya, cuman di yang nomor 3 lumayan lah. Karena dia bisa imun magic 1 kali, dan yang paling penting dia imun terhadap debuffnya juga. Artinya kalau dia mau dibekukan sama AB yang main speed, AB main speed di turn awal ngeluarin skill AB, dia nggak kena damage dan dia nggak mungkin beku di turn 1 itu. Jadi ya lumayan lah untuk nyimpan energi dia di turn akhir. Nah juga yang paling penting adalah Merlin ini cukup boros energinya karena butuh 3 energi untuk sekali ultimate. Artinya kalian butuh tim yang dapat menyokong energi ini supaya cukup. Salah satunya adalah misalnya dengan kayak gua di Artemis ini, gua ngasih Horn of Judgment. Jadi setiap kali awal battle energi gua udah langsung 8. Selanjutnya juga di support gua kasih drop milk supaya apa? Supaya setiap kali Isabella gua jalan itu bisa nambah energinya 1. Ya lumayan lah untuk nambah energinya. Nah mungkin kita langsung aja uji coba Merlin ini kalau dibawa ke CVA damage-nya gimana. Mungkin kalian bisa lihat untuk sebagai pembanding ya. Oke guys, kita langsung coba aja. Guys, jadi di sini gua mau nunjukin ke kalian damage Merlin itu di 3 level ini. Level 60, level 65 dan level 70. Karena di sini ya lumayan tinggi ya defense lawannya. Jadi kalian bisa lihat langsung damage-nya itu segede apa. Oke guys, ini kita mau coba di yang level pertama, level 60 dulu kita coba. Kalian bisa lihat langsung damage-nya. Nanti itu damage-nya ada di kanan atas ya guys ya. Kita kasih buff dulu. Ya, ini dia. 2 juta guys. Jadi damage-nya gede banget memang guys. Kita coba lagi di level selanjutnya ya. Jadi kita udah pindah, ini yang di level 65. Kita lihat lagi damage-nya dengan settingan equip yang sama dan pin yang sama. Dan ini dia damage-nya.
Ini di stage yang ketiga kita coba di level 70. Kalian bisa bandingkan lagi damage-nya dengan settingan yang sama dan ya cara battle yang sama juga. Kita lihat lagi damage-nya ya guys ya. Oke guys, jadi kalian udah lihat gimana gedenya itu damage Merlin ketika dipasangkan equip yang pas. Nah itu udah kalian akan udah siap untuk bawa dia ke battle yang sesungguhnya. Jadi di PvP itu udah bisa kalian bawa. Dan tim yang cocok buat Merlin adalah ya intinya sebetulnya bisa siapa aja. Yang penting adalah kawannya itu bisa skill AOE. Jadi kalau di gua ini tim yang gua bawa untuk menyokong si Merlinnya. Jadi Merlin ini kan sebagai DPS magical gua dan gua punya physical DPS juga. Jadi memang idealnya dalam satu tim itu ada damage physical dan ada damage magicalnya. Nah selanjutnya unit-unit yang lain ya usahakan supaya bisa skill AOE juga. Jadi pasifnya Merlin itu bisa keluar setiap kali kalian nge-cast skill. Nah jangan coba-coba sekali membawa Merlin untuk unit yang tidak ada skill DPS nya. Misalnya dalam tim kalian yang ada Merlin, kalian bawa Lucy juga, itu nggak cocok banget. Habis itu kalian bawa Tamamo juga, itu juga nggak cocok banget. Dan unit-unit single target lainnya. Jadi ya selalulah bawa Merlin itu bersamaan dengan kalau bisa full tim itu skillnya AOE semua. Oke guys, mungkin sekian aja penjelasan gua mengenai Merlin. Mudah-mudahan dengan guide yang kali ini, dengan build hero yang kali ini, kalian semakin semangat dan semakin yakin untuk memakai Merlin kalian atau enggak. Oke guys, sekian dan terima kasih.